Banyak pendaki percaya bahwa Gunung Lawu tuh bukan sekedar tempat untuk nikmatin keindahan alam. Ada aturan gak tertulis yang harus dihormati oleh siapapun yang menginjakan kaki di sana. Nah sayangnya sekelompok mahasiswa ini milih mengabaikan semua peringatan itu. Mereka datang dengan bawa minuman keras, pesta hingga larut malam di kawasan Bulak Peperangan, lalu lakuin sesuatu yang dianggap sangat tabu di lereng Gunung Lawu. Awalnya mereka nertawain semua mitos yang beredar. Mereka tuh yakin gak akan terjadi apa-apa. Namun pada malam kedua, saat kabut turun dengan suasana gunung mendadak membisu, terdengar suara perempuan tertawa dari balik kegelapan. Gamelan misterius mulai ngalun tanpa sumber yang jelas. Dan yang paling mengerikan, sepasang pendaki yang sedang berbuat mesum tidak bisa melepaskan diri satu sama lain. Seolah ada sesuatu yang sengaja menghukum mereka. Inilah kisah nyata pendakian yang berubah jadi malam penuh teror. Ketika alkohol, kesombongan, dan pelanggaran pantangan-pantangan membawa sekelompok pendaki berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Seringkali manusia berpikir bahwa malapetaka itu datang begitu aja. Gak ada sebab, gak ada alasan, padahal gak selalu demikian nih. Ada kalanya sebuah musibah itu muncul sebagai akibat dari keputusan-keputusan yang pernah kita ambil sebelumnya. Keputusan yang saat itu terasa biasa aja, tapi perlahan berubah jadi awal dari sebuah petaka. Karena sejatinya, hidup adalah tantangan sebab dan akibat. Apa yang ditanam hari ini cepat atau lambat akan dipanen di kemudian hari. Kalau yang ditanam adalah kebaikan, maka kebaikan pula yang akan kita ambil. Tapi kalau yang ditanam adalah kesombongan, kecerobohan, atau sikap semena-mena, jangan heran jika satu saat malapetaka itu datang ngetuk pintu kehidupan. Dan kisah kali ini berawal dari sebuah rencana liburan sederhana. Liburan yang harusnya jadi momen menyenangkan bagi 7 orang sahabat, tapi justru berubah jadi pengalaman mengerikan yang gak akan pernah mereka lupain seumur hidup. Kisah ini dialami oleh seorang pemuda bernama Abi. Abi itu merupakan mahasiswa semester 6 di salah satu perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah. Nah, kebanyakan mahasiswa pada umumnya hari-harinya tuh dipenuhi oleh tugas, laporan, dan berbagai kesibukan perkuliahan. Karena itulah ketika masa libur semester mulai mendekat, Abi ngerasa semangat banget. Apalagi libur kali ini kebilang cukup panjang. Sebelum nantinya, Abi harus disibukkan dengan skripsi dan berbagai urusan akademik lainnya. Nah, selama masa kuliah, Abi punya 6 orang sahabat yang paling dekat sama dia. Mereka adalah Husen, Hasan, Imron, Fajar, Tari, Ahmadila. Meski dari jurusan yang beda-beda, mereka udah temenan sejak awal kuliah. Alasannya bukan karena satu kelas, bukan pula karena satu organisasi, tapi karena sebuah warung sederhana yang gak jauh dari kampus mereka. Warung itulah yang jadi tempat kumpul mereka hampir tiap hari. Dan warung itu jadi tempat lahirnya berbagai rencana-rencana spontan yang sering mereka lakuin bersama. Nah, pas banget di siang itu kayak biasa mereka kumpul di warung langganan mereka ini. Abi jadi orang yang pertama datang. Gak lama kemudian Tari sama Dila nyusul. Disusul lagi oleh Hasan, Husen, Imron sama Fajar. Setelah semua kumpul dan pesanan mulai berdatangan, Abi akhirnya buka pembicaraan. Guys, bentar lagi kita libur semester nih. Gimana kalau kita jalan-jalan? Nah, si Fajar yang duduk di seberang Abi langsung beriin pendapat dengan antusias. Boleh juga tuh. Libur lebih dari sebulan kalau cuma di kosan sayang banget nih. Ke pantai aja gimana? Pantai-pantai di Jogja kan bagus. Tapi usulan beda datang dari Tari karena gadis ini adalah seseorang yang sangat suka berpetualang. Kalau naik gunung gimana? Selain dapat pemandangan bagus, sekalian uji mental juga. Asik tuh. Lama juga gak naik gunung. Aku kangen suasananya. Satu persatu mulai beriin pendapat masing-masing.
Ada yang setuju ke pantai, ada pula yang tertarik daki gunung. Nah, lihat pendapat yang udah mulai pecah gini, Abi akhirnya lakuin satu cara untuk ngitung suara mereka. Abi sendiri sebenarnya lebih memilih gunung. Baginya tuh ada sesuatu yang beda ketika dia bisa berdiri di atas puncak gunung gitu. Belum lagi perjalanan panjang menuju puncak yang selalu ngehadirin cerita dan pengalaman baru. Namun Abi juga tidak ingin memaksakan kehendaknya karena ini bukan rencana dia sendiri. Karena bagaimanapun liburan kali ini adalah milik mereka bersama juga. Beberapa menit kemudian proses voting selesai. Dan hasilnya mayoritas milih daki gunung. Bulat nih keputusan, mereka udah ambil keputusan bahwa mereka akan mendaki gunung nantinya. Liburan semester kali ini akan mereka habiskan di Lawu. Gunung yang terkenal akan keindahan alamnya. Gunung yang terkenal dengan berbagai kisah mistis yang menyelimutinya. Nah, setelah nentuin tujuan, mereka segera bagi-bagi tugas. Ada yang tanggung jawab nyiapin perlengkapan pendakian, ada yang ngurus perlengkapan kemah, dan ada pula yang tugas nyiapin logistik. Soal pendakian ini emang akan jadi perjalanan yang menyenangkan bagi mereka. Tapi di tengah-tengah obrolan si Fajar tiba-tiba ngide sesuatu yang unexpected banget nih. Gimana kalau kita nggak bawa HP? Nggak bawa HP? Iya, San. Biar kita benar-benar nikmatin perjalanan nih. Nggak sibuk main HP sendiri-sendiri. Kalau dokumentasi mah cukup bawa kamera aja. Dari usulan si Fajar itu munculin berbagai reaksi. Ada yang setuju, ada yang kelihatan ragu. Karena kita realistis aja ya, di zaman seperti sekarang ini, apa sih yang gak kecanduan sama gadget? Karena di zaman kayak sekarang gini, ninggalin ponsel untuk beberapa hari itu bukan perkara yang mudah. Apalagi mereka semua kan mahasiswa yang hampir tiap saat bergantung pada HP juga. Mulai dari urusan kuliah, sosial media, sampai sekedar hiburan sebelum tidur, ya pasti tergantung sama HP, scroll, lihat sosmed, atau apapun lah, nonton film juga kita sekarang udah bisa di HP juga. Namun Fajar tampaknya gak mau nyerah gitu aja. Terus nih dia usaha ngeyakinin teman-temannya. Karena menurut dia pendakian kali ini tuh harus jadi sesuatu yang beda. Sesuatu yang benar-benar bisa mereka nikmati tanpa gangguan dunia luar. Hingga akhirnya deal nih usulan Fajar disepakati. Mereka akan mendaki Gunung Lawu tanpa ngebawa ponsel. Cuma kamera yang diperbolehkan untuk dokumentasi. Saat itu keputusan itu terdengar menyenangkan bagi mereka semua. Bahkan seperti ide yang brilian menurut mereka. Tapi mereka tuh belum menyadari bahwa keputusan itulah yang nantinya buat mereka tidak bisa meminta bantuan pada siapapun ketika sesuatu yang buruk mulai terjadi. Keesokan harinya mereka kembali kumpul di warung langganan yang selama ini jadi saksi berbagai rencana dan kegilaan yang pernah mereka buat bersama. Hari itu jadi hari terakhir mereka sebelum mereka berangkat ke Lawu. Persiapan jadi topik utama yang mereka bahas. Tari Ahmadillah mastiin seluruh logistik telah siap. Imron ngurus perlengkapan pendakian yang sebagian dipinjam dari teman-temannya. Sementara Fajar, dia bertanggung jawab memastikan perlengkapan kemah gak ada yang ketinggalan. Semuanya terlihat berjalan begitu sempurna, tidak ada kecacatan dalam rencana mereka. Gak ada satupun dari mereka yang nyadarin tapi bahwa beberapa hari ke depan akan jadi pengalaman yang gak pernah bisa mereka lupain seumur hidup. Setelah mastiin seluruh perlengkapan aman, obrolan mereka beralih ke hal yang penting, yaitu keberangkatannya. Fajar nawarin diri rumahnya sebagai titik kumpul. Karena rumah itu memang sedang kosong karena kedua orang tuanya sedang ada di luar kota selama beberapa hari. Usulan itu langsung disetujui sama temen-temennya. Mereka juga sepakat gunain kendaraan umum buat nuju ke base camp pendakian. Selain lebih hemat budget, perjalanan kerasa lebih santai dibanding harus ngendarain motor dalam waktu yang panjang.
Satu persatu rencana mulai kesusun rapi. Titik kumpul, jam keberangkatan, perlengkapan, logistik. Semuanya udah dipersiapkan sedetail mungkin. Gak lama kemudian pembahasan beralih pada jalur pendakian yang akan mereka gunakan. Setelah diskusi cukup lama, mereka akhirnya sepakat milih jalur Candi Ceto. Gak ada alasan yang terlalu istimewa, hanya karena Imron pernah melewati jalur tersebut dan nganggep cukup aman untuk dilalui bareng-bareng. Gak ada yang bantah, mereka tuh percaya pada pengalaman Imron. Menjelang petang pertemuan itu berakhir. Abi sengaja minta semua temannya pulang lebih awal, agar mereka semua bisa beristirahat dengan cukup dan esok paginya ketika mereka berangkat, badan mereka tuh udah fit. Pendakian panjang tuh lagi nanti mereka esok hari. Nah, disingkat cerita, hari keberangkatan yang mereka tunggu-tunggu itu hari ini. Satu persatu dari mereka mulai datang. Bahkan sebelum jarum jam tepat nunjukin pukul 1 dini hari. Ngelihat itu Abi ngerasa lega. Setidaknya semangat mereka untuk mendaki Gunung Lawu benar-benar terlihat malam itu. Rumah Fajar yang biasanya sepi mendadak ramai oleh suara mereka. Carrier, tenda, logistik, peralatan masak, hingga perlengkapan pribadi kembali diperiksa satu persatu. Gak ada yang ingin perjalanan kali ini terganggu hanya karena ada barang yang ketinggalan. Sementara teman-temannya sibuk ngecek perlengkapan masing-masing. Abi ngumpulin seluruh carrier di teras rumah agar lebih mudah dimasukin ke dalam mobil milik saudara Fajar, yang nantinya akan nganter mereka menuju terminal. Normal semua nih, gak ada kendala. Sampai sebuah kejanggalan kecil mulai menarik perhatian Abi. Saat Abi mau ngangkat carrier Fajar, dia tuh langsung heran. Tas ini kok kerasa jauh lebih berat daripada yang lain. Malah nyaris 2 kali lipat, padahal udah dibagi nih beratnya. Awalnya Abi ngira Fajar bawa barang terlalu banyak. Penasaran, dia akhirnya buka tas si Fajar. Kaget dong si Abi pas lihat di dalam tas Fajar tuh bukan pakaian tambahan, tapi beberapa botol minuman keras yang kesusun rapi di bagian paling bawah tas. Botol ciu kah, anggur merah kah, vodka kah, ada semua di tasnya si Fajar. Shock dong si Abi langsung. Dia tuh tahu bahwa ngebawa minuman keras pas mendaki itu adalah tindakan yang sangat ceroboh. Terlebih lagi gunung yang akan mereka tuju adalah Gunung Lawu nih. Gunung yang sejak lama dikenal memiliki banyak cerita yang sulit dijelaskan oleh logika. Ditutup lagi sama si Abi. Wah, mulai rada-rada emosi nih si Abi. Langsung dia manggil Fajar. Dan Fajar yang lihat carrier miliknya udah kebuka langsung tahu apa yang terjadi. Santai aja dia. Meski begitu ya masih coba untuk terlihat tenang aja. Bahkan senyum tipis masih kegambar di wajahnya. Nah, mereka berdua kemudian masuk ke dapur bareng nih. Di sanalah percakapan yang mengubah suasana malam itu. Jar, lo ngapain bawa minuman-minuman kayak gitu? Kita mau mendaki lo, bukan mau nongkrong. Santai aja kali, Bi. Ini buat anget-anget aja. Lo tahu sendiri di gunung pasti dingin kan? Lo mau bikin semuanya celaka? Celaka gimana maksudnya? Lo kan tahu sendiri, gunung tuh tempat sakral. Jangan bawa-bawa barang kotor kayak gini lah. Lo kebanyakan nonton film sih, Bi. Lagian juga banyak kok pendaki yang pernah bawa minuman buat angetin badan. Makin kesel tuh si Abi. Bagi si Abi tuh pendakian itu bukan cuma aturan kelompok. Tapi bagi Abi pendakian itu juga soal etika. Soal ngormatin tempat yang akan mereka datengin. Dan gunung bukan tempat untuk berpesta nih. Gunung juga bukan tempat buat mabuk-mabukan. Terlebih lagi Lawu. Entah di Lawu entah di semua gunung, itu bukan tempat buat mabuk-mabukan ya. Makin lama perdebatan mereka berlangsung, Abi mulai nyadarin satu hal. Fajar ngerasa dirinya gak ada salah. Sedikit pun dia gak ngerasa, oh iya, gue bawa minuman keras ke gunung
Bener nggak ya? Enggak, dia nggak ngerasa gitu. Ia terus berpegang pada alasan bahwa mereka tuh nggak pernah buat aturan untuk larangan bawa miras ke sana. Yang mereka sepakati hanyalah nggak bawa ponsel selama pendakian. Karena itulah Fajar ngerasa dirinya nggak ngelanggar apa-apa. Ya si Abi cuma bisa ngalah nafas panjang doang. Kadang-kadang seseorang memang nggak perlu diberi larangan tertulis untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Ada hal-hal yang harusnya dipahami tanpa harus disepakati lebih dulu. Dan entah kenapa keberadaan botol-botol itu, hal itu buat hati Abi tuh ngerasa nggak tenang. Keributan antara Abi dan Fajar itu nggak cuma kedengeran di dapur doang. Walaupun si Abi udah berusaha ngomong pelan-pelan banget ke Fajar, tapi suaranya ternyata tetap kedengaran sampai keluar. Dan gak lama kemudian, dua orang temennya yaitu Imron sama Husen langsung nyamperin mereka. Mereka juga heran, lah ini belum berangkat kok udah pada ribut duluan. Nah si Abi akhirnya ceritain pada mereka berdua. Dikasih tahu soal minuman keras yang ada di dalam carrier milik si Fajar. Dia juga jelasin kenapa dirinya begitu marah, karena menurut Abi, apa yang dilakuin si Fajar itu bukan hal yang bisa dianggap sepele. Terlepas pada percaya atau enggak soal itu, yang jelas ada banyak pantangan dan kepercayaan yang masih dijaga sampai sekarang. Makanya waktu lihat si Fajar bawa miras, Abi ngerasa tindakan tersebut sama saja seperti nantang sesuatu yang gak harusnya ditantang. Nah awalnya Abi ngarep si Imron sama Husen bakal sepemikiran dengan dia. Minimal negur si Fajar lah mereka. Atau setidaknya nyuruh si Fajar ninggalin minuman-minuman itu di rumah. Tapi nyatanya enggak. Yang terjadi tuh justru sebaliknya. Di sini Abi mulai benar-benar kecewa. Karena si Imron sama si Husen malah ngebela Fajar. Terutama Imron. Entah kenapa dari cara dia ngomong, Abi mulai curiga. Kalau sebenarnya Imron udah tahu sejak awal kalau Fajar bakal bawa miras. Jadi menurut Abi, hal itu buat Imron bukan hal yang baru. Keduanya beralasan kalau barang yang Fajar bawa adalah urusan pribadi. Makin lama Abi dengar pembelaan mereka, makin kesel juga dia. Rasanya percuma. Karena apapun yang dia ucapin, mereka bertiga tuh tetap kekeh dan ngerasa dirinya paling benar. Ya udah si Abi milih diem aja. Udahlah nggak mau lanjut debat lagi. Dia ninggalin si Fajar, Imron sama Husen. Kesel, kecewa, dan ya yang pastinya sedikit marah. Karena bahkan ketika pendakian belum dimulai, tapi suasananya udah ngerasa nggak enak. Abi ngerasa kehilangan rasa hormat pada teman-temannya sendiri. Yang kesisa cuma kekecewaan. Nah sebelum pergi Abi sempat beriin satu kalimat yang cukup tegas. Kalau nanti terjadi sesuatu, jangan libatin yang lain. Tanggung resiko lo sendiri. Kurang lebih intinya gini. Dia udah berusaha ngingetin. Kalau nanti saat pendakian terjadi sesuatu yang gak diinginkan, jangan sampai nyeret teman-teman yang lain ke dalam masalah itu. Nah setelah itu Abi milih fokus pada keberangkatan. Dia nyuruh teman-temannya bersiap masuk ke mobil buat berangkat menuju terminal. Dan di terminal itu nanti mereka masih harus ngelanjutin perjalanan gunain bis buat menuju ke kawasan Lawung. Nah sampai di terminal, mereka langsung cari bis yang menuju ke kawasan Lawung. Terutama yang arah ke jalur pendakian Candi Ceto. Untung nih mereka nggak perlu nunggu lama buat bis datang. Bis yang mereka cari udah ada, bahkan hampir berangkat. Buru-buru mereka naik ke dalam bis. Dan gak lama kemudian bis itu mulai jalan ninggalin terminal. Di sini Abi mulai banyak ngelamun. Pikirannya terus balik lagi ke carrier milik si Fajar. Dia benar-benar gak habis pikir. Kenapa sih harus bawa miras ke gunung? Kalau emang mau pada mabuk, kenapa harus jauh-jauh ke gunung? Dan kenapa harus Lawu? Di sepanjang perjalanan Abi coba nahan rasa emosinya. Nah sekitar pukul 6 pagi mereka udah sampai. Karena perut juga udah mulai keroncongan, mampirlah mereka ke salah satu warung yang lokasinya gak terlalu jauh dari base camp pendakian.
Maklum lah, mau naik gunung dengan perut kosong juga bukan ide yang bagus juga. Apalagi perjalanan mereka masih panjang. Nah, di sini menariknya, di tengah suasana pagi itu pikiran Abi yang sejak semalam dipenuhi rasa kesel perlahan mulai sedikit tenang. Soal miras milik si Fajar mulai dia coba lupain. Walaupun jauh di dalam pikirannya nih, rasa gak enak itu sebenarnya masih ada. Masih ngeganjel gitu. Cuma dia tetap berusaha buat mengabaikannya. Pas jam 8 pagi, setelah sarapan selesai dan setelah perlengkapan dirasa siap, akhirnya mereka mulai bersiap buat ngelakuin pendakian ini. Sebelum masuk ke jalur, Abi juga ngurus seluruh administrasi dan perizinan di base camp. Dia nulis nama seluruh anggota yang ikut mendaki hari itu. Dan disinilah muncul satu kejadian kecil yang mungkin kedengaran sepele. Tapi entah kenapa, kejadian ini terus keinget oleh Abi sampai sekarang. Jadi nih, setelah melihat daftar pendakian yang mereka serahkan, penjaga base camp sempat nanya ke Abi. Jumlah pendakinya 7 orang nih. Ngangguklah si Abi. Nah, setelah dengar jawaban itu, penjaga base camp malah beriin saran yang cukup aneh. Katanya, karena jumlah mereka tuh ganjil, sebaiknya salah satu bawa tongkat atau ranting kayu selama perjalanan, supaya jumlah ganjil mereka nggak terlalu ketara. Kalau masih Mbak E sering dengar cerita-cerita pendakian gunung, mungkin masih Mbak E pernah dengar kepercayaan macam ini. Ada yang percaya, ada juga yang enggak. Dan saat itu Abi termasuk orang yang sebenarnya nggak terlalu percaya nih. Makanya dia sempat tanya lagi pada penjaga base camp. Emang ngaruh? Tapi jawaban penjaga base camp cukup singkat. Katanya, percaya apa enggak tuh terserah lu. Dia cuma nyaranin udah, sesederhana itu aja. Nah, walaupun gak percaya, Abi akhirnya milih ngikutin saran itu. Karena menurut dia orang-orang base camp jauh lebih paham tentang Gunung Lawu dibanding mereka yang baru datang. Dan selama sarannya gak merugikan siapapun, gak ada salahnya dong buat diikutin. Nah, dia cari kayu di sekitar base camp. Gak susah karena di sekitar situ memang banyak ranting yang berserakan. Setelah nemu yang cukup kuat, ranting itu langsung dibawa selama pendakian. Setelah seluruh urusan base camp selesai, akhirnya mereka benar-benar memulai pendakian. Pas awal perjalanan, suasananya masih sangat menyenangkan. Jalur juga belum terlalu berat. Bahkan bisa dibilang masih cukup landai lah. Makanya semangat mereka itu masih benar-benar penuh. Apalagi jalur awal pendakian via Candi Cetom memang melewati beberapa kawasan wisata yang cukup terkenal. Jadi selain mendaki, mereka juga bisa menikmati pemandangan yang ada di sepanjang perjalanan. Nah, sekitar 500 meter dari pos perizinan, mereka akhirnya sampai di salah satu tempat yang cukup terkenal di jalur itu. Apalagi kalau bukan Candi Ketek. Candi Ketek sendiri merupakan situs peninggalan kuno yang bentuknya menyerupai piramida berundak. Terdiri dari beberapa teras bertingkat yang saling terhubung dengan undakan batu. Dan karena lokasinya berada di lereng gunung, suasana di sana memang punya kesan yang berbeda. Sayang banget dong kalau udah sampai sana cuma lewat gitu aja. Makanya mereka mutusin buat berhenti sebentar, sekedar ngeliat-liat, istirahat, dan tentunya foto bareng. Maklum lah kalau anak muda lagi jalan-jalan, terus nemu tempat bagus, nemu tempat estetik, ya biasanya yang dicari pertama tuh bukan warung, tapi kamera buat ngabadein momen. Saat itu semua anggota rombongan terlihat sangat bersemangat. Mereka gantian ngambil foto, ada yang foto sendiri, ada yang foto berdua, ada juga yang foto rame-rame, jadi komplit dah semua. Pokoknya suasana pagi itu tuh kerasanya kayak happy vibe gitu. Gak ada yang kelihatan aneh, gak ada yang kelihatan janggal. Setidaknya sampai Abi mulai meriksa hasil foto yang baru aja mereka ambil. Di situ muncul kejadian kecil yang waktu itu sempat buat Abi ngerasa sedikit gak nyaman. Jadi saat dia merhatiin salah satu foto bersama mereka, matanya tuh tiba-tiba tertuju pada satu sisi kiri gambar. Awalnya dia ngira dirinya salah lihat, tapi makin diperhatiin, makin kerasa aneh.
Di dekat posisi Fajar berdiri, kelihatan seperti ada bayangan yang samar. Bukan bayangan jelas, tapi kayak ada sesuatu yang ketangkep kamera. Ada yang sempat ngerutin dahi, lalu dia lihat langsung ke arah lokasi tempat foto itu. Tapi anehnya gak ada apa-apa. Bener-bener gak ada apa-apa. Akhirnya dia tunjukin foto itu ke teman-temannya. Nih, ada yang janggal nih. Berharap ada yang lihat hal yang sama. Tapi malah respon mereka justru santai aja. Ada yang bilang cuma pantulan cahaya, ada yang bilang mungkin efek sinar matahari pagi. Dan kalau dipikir-pikir emang masuk akal juga sih. Karena saat itu matahari memang udah mulai naik. Cahaya pagi juga udah cukup terang. Jadi kemungkinan besar cuma efek kamera aja. Setidaknya itu yang berusaha Abi yakinin. Walaupun jauh di dalam hatinya, masih ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Perasaan yang mengatakan kalau bayangan itu bukan sekedar pantulan cahaya biasa. Tapi ya udahlah. Karena gak ada bukti apapun, akhirnya dia milih lupain hal tersebut. Dan perjalanan kembali dilanjutkan. Kurang lebih 1 jam jalan, akhirnya mereka sampai di pos 1. Pos yang dikenal oleh para pendaki dengan nama Pos Mbah Branti. Karena tenaga mulai kurang, mereka mutusin untuk istirahat sejenak, minum, makan cemilan, dan ngatur napas. Karena perjalanan mereka ini masih sangat panjang. Nah, teman-teman semua masih baik. Pendakian kali ini memang sengaja dibuat santai. Mereka nggak buru-buru ngejar puncak. Selain ingin nikmatin suasana Gunung Lawu, mereka juga ingin menyesuaikan langkah dengan anggota rombongan yang lain. Terutama 2 orang cewek dari grup ini, Tari sama Dila. Walaupun keduanya udah pernah mendaki sebelumnya, tetap aja kondisi tiap orang tuh beda-beda. Makanya Abi milih tempo yang lebih pelan. Setelah dirasa cukup istirahat, mereka langsung lanjutin perjalanan menuju pos 2. Sejak ninggalin pos 1 ini, si Fajar terus ngerasa capek. Nafasnya lebih berat dibanding yang lain, keringatnya juga bercucuran cukup banyak. Padahal posisi mereka bahkan belum sampai di pos 2. Kalau kalian masih ingat carrier yang dibawa Fajar semalam, mungkin kalian udah bisa nebak penyebabnya juga kan? Karena selain perlengkapan pendakian, di dalam tas itu juga ada 6 botol miras nih. Dan tentu aja semua beban itu harus dia pikul sendiri. Gak heran dong kalau tenaganya jauh lebih cepat kekuras. Abi yang lihat itu sebenarnya sih kesel. Karena dari awal dia udah ngingetin. Tapi ya mau gimana lagi? Orang semua udah terlanjur dibawa juga. Akhirnya dia milih diam aja dan fokus lanjutin perjalanan. Sementara itu si Dila yang merupakan ceweknya si Fajar, beberapa kali dia tuh terlihat ngampirin si Fajar. Beliin minum, tanya keadaannya, dan sesekali juga jalan bareng supaya lebih pelan dan bisa nemenin si Fajar. Sekitar pukul 11 siang, nah rombongan mereka akhirnya sampai di pos 2. Pos yang lebih dikenal oleh para pendaki dengan nama Pos Brakseng. Begitu sampai di sana, suasananya langsung kerasa beda. Kalau sebelumnya jalur masih kerasa cerah dan menyenangkan, di Pos Brakseng itu justru ada perasaan aneh yang sulit buat dijelasin. Semacam perasaan gak nyaman. Seolah-olah ada sesuatu yang buat bulu kuduk berdiri tanpa alasan yang jelas. Di pos itu berdiri sebuah pohon yang ukurannya sangat gede. Batangnya menjulang tinggi ke atas. Dan yang membuatnya paling mencolok adalah kain putih yang melilit di bagian batang pohon itu. Kain yang biasanya digunakan buat bungkus jenazah. Kalau kalian pernah mendaki gunung-gunung di Pulau Jawa, mungkin kalian tahu. Kadang ada beberapa pohon yang dianggap keramat oleh masyarakat sekitar. Dan biasanya pohon seperti itu memang memiliki aura yang berbeda. Entah karena cuma suges, entah karena kepercayaan masyarakat setempat. Nah yang jelas waktu itu bukan cuma Abi yang ngerasa merinding. Si Husein juga ngerasain hal yang sama. Bahkan Imron yang biasanya santai pun kelihatan gak lama-lama di sana. Akhirnya mereka sepakat buat gak istirahat terlalu lama. Karena sebelumnya mereka juga udah sempat rehat di pos 1. Jadi gak ada alasan buat diem di situ lama-lama. Dan singkat cerita, perjalanan dari pos 2 menuju pos 5 tuh berjalan relatif lancar.
Nggak ada kejadian aneh, nggak ada gangguan berarti, mereka cuma fokus jalan. Sesekali berhenti buat minum, lalu lanjutin perjalanan lagi. Sampai akhirnya, matahari mulai bergerak turun ke ufuk barat. Dan sekitar pukul 5 sore, mereka sampai di pos 5. Sebuah tempat yang dikenal dengan nama Bula Peperangan. Tempat yang sejak lama memang sering dikaitkan dengan berbagai cerita mistis di Gunung Lawu. Tapi saat itu mereka belum mikirin hal seperti itu. Karena kondisi tubuh mereka udah sangat capek, kurang lebih 9 jam jalan udah mereka tempuh dan tenaga mereka udah mulai habis. Akhirnya diputuskan untuk bermalam di sana. 2 tenda segera didirikan, satu untuk para laki-laki dan satu lagi buat para perempuan. Ada satu hal yang cukup menarik di sini. Jadi lokasi tenda yang mereka pilih ternyata cukup jauh dari rombongan pendaki lain. Dan alasan utamanya ternyata datang dari si Fajar. Karena dia tuh gak ingin ada pendaki lain yang tahu apa yang akan mereka lakukan malam itu. Awalnya si Abi nolak. Enggak bisa. Karena menurut Abi itu lebih aman diriin tenda di dekat pendaki lain. Tapi lagi-lagi pendapatnya kalah suara. Akhirnya mereka tetap diriin tenda agak berjauhan dari keramaian. Setelah tenda selesai berdiri, mereka kumpul di satu titik. Mereka mulai masak, nyiapin makanan, ngangetin minuman juga. Nah, suasana itu tuh sebenarnya cukup nyaman. Dan langit sore di Gunung Lawu kelihatan cakep banget nih. Tapi ketentraman itu gak berlangsung lama. Karena pas hari mulai gelap, si Fajar tiba-tiba buka carriernya. Dan satu persatu botol miras itu yang selama ini dia sembunyikan akhirnya dikeluarkan. Disinilah keributan baru dimulai. Karena ternyata nggak semua anggota rombongan tahu soal minuman itu. Dila yang merupakan kekasih Fajar bahkan kelihatan sangat kaget. Nah begitu juga si Tari. Mereka yang sama sekali nggak nyangka ada orang yang sengaja bawa miras sebanyak itu ke Gunung Lawu. Wajar dong reaksi mereka kaget. Karena siapa juga yang ngira seseorang rela nambah beban carrier buat demi bawa 6 botol miras ke atas gunung. Tapi anehnya, di tengah kemarahan teman-temannya si Fajar justru kelihatan santai banget. Bahkan dia sempat bercanda, ngajak yang lain buat minum bareng. Seolah-olah apa yang dilakukannya itu adalah hal yang biasa. Di sini Abi mulai nyadarin sesuatu. Karena bukan cuma Fajar yang kelihatan santai. Husein, Hasan, sama Imron. Dan ketiganya juga tidak menunjukkan reaksi kaget sedikit pun. Dan makin Abi merhatiin mereka, makin muncul perasaan gak enak di dalam hatinya. Akhirnya si Fajar, Husein, Hasan, sama Imron mulai buat api unggun. Gak jauh dari lokasi tenda. Satu botol dibuka, kemudian disusul botol lainnya. Pesta kecil itu pun dimulai. Mereka sempat menawarkan minuman tersebut pada Abi. Tapi Abi langsung nolak. Tanpa mikir 2 kali langsung ditolak minuman itu. Karena sejak awal tujuan dia datang ke Gunung Lawu bukan buat mabok-mabokan. Dia tuh datang buat nikmatin alam, nikmatin perjalanan. Bukan untuk lakuin hal seperti ini. Ternyata bukan cuma Abi yang ngerasa kesel. Tari sama Dila juga ngerasain hal yang sama. Nah mereka bertiga akhirnya milih buat ngejauh dari rombongan si Fajar. Ninggalin api unggun dan masuk ke tenda masing-masing. Sesaat sebelum Abi masuk ke dalam tenda malam itu, dia sempat ngerasain sesuatu yang aneh. Perasaan yang sebenarnya udah beberapa kali muncul sejak mereka mulai mendaki gunung ini. Tapi kali ini kerasa jauh lebih kuat. Entah kenapa Abi ngerasa kayak ada yang merhatiin. Seolah tuh ada banyak pasang mata yang ngawasin mereka dari balik gelapnya Gunung Lawu. Dan yang membuat perasaan itu makin gak nyaman, si Abi sama sekali gak tahu siapa yang sedang ngawasin mereka. Apakah itu sesuatu yang sedang memperhatikan Fajar dan teman-temannya yang sedang berpesta minuman keras? Atau justru sedang merhatiin seluruh rombongan mereka? Nah di situ Abi nggak tahu. Dan makin dipikirin, makin buat pikirannya nggak tenang.
Nah, dia milih buat ngabain perasaan itu dong. Karena saat itu dia nganggep semuanya cuma sugesti akibat kecapean. Si Abi akhirnya masuk tenda. Dia istirahat aja. Berusaha lupain semua kegelisahan yang sejak tadi ngeganggu pikirannya. Tapi walaupun tubuhnya berada di dalam tenda, suara ketawa dari luar tuh masih kedengeran jelas banget. Fajar sama 3 orang lainnya masih ketawa. Mereka masih nikmatin pesta kecil yang mereka buat di tengah Gunung Lawu. Seolah-olah gak ada yang perlu dikhawatirin. Dan justru itulah yang buat Abi makin gelisah. Karena jauh di dalam hatinya dia itu takut. Bukan takut pada teman-temannya, tapi takut kalau ada sesuatu yang gak nerima apa yang sedang mereka lakuin. Malam itu yang bisa dilakuin Abi cuma doa doang. Minta perlindungan pada Allah dan berharap mereka semua bisa turun dari Lawu dalam keadaan baik-baik aja. Setelah itu rasa capek akhirnya mengalahkan segalanya. Tidurlah si Abi. Malam lewat gitu aja, gak ada suara aneh, gak ada gangguan pula. Gak ada kejadian yang buat mereka panik. Setidaknya begitulah yang mereka kira. Karena keesokan paginya, mereka semua kebangun seperti biasa. Sinar matahari mulai masuk melalui celah-celah tenda. Abi jadi orang pertama yang bangun. Tapi ada satu hal yang langsung buat dia gak nyaman nih. Yaitu aroma miras yang masih kecium sangat kuat di sekitar perkemahan. Baunya masih ketinggalan, masih nyengat banget di indera penciuman. Seolah-olah pesta semalam tuh baru selesai beberapa menit yang lalu. Abi cuma bisa ngela nafas. Karena jujur aja, dia udah capek ngingetin. Dan waktu itu dia milih buat fokus ngelanjutin pendakian aja. Satu persatu anggota rombongan dibangunin. Baik yang ada di dalam tenda laki-laki maupun yang ada di tenda perempuan. Nah, setelah semua bangun mereka mulai nyiapin sarapan. Pokoknya normal lah suasana pagi itu. Setelah sarapan selesai, Abi langsung ngingetin semuanya untuk bersiap. Karena tujuan utama mereka udah makin deket, yaitu Puncak Hargodumila. Puncak paling tinggi di Gunung Lawu. Tempat yang sejak awal jadi tujuan mereka buat mendaki. Nah, tapi di tengah persiapan itu, Fajar kembali ngeluh kecapean. Dan seperti biasa, si Abi langsung mengaitkannya dengan pesta miras yang mereka lakuin semalam. Karena menurut si Abi, kalau semalaman tubuh dipaksa kerja sambil mengonsumsi alkohol, wajar dong kalau tenaga mereka berkurang. Tapi omongan si Abi justru buat si Imron kesel. Menurut Imron, Abi itu terlalu besar-besarin masalah. Dan akhirnya Abi milih buat diem lagi. Karena percuma. Apapun yang dia ucapin seolah gak pernah dianggap serius. Setelah semua barang dikemas, perjalanan menuju puncak akhirnya dilanjutin. Di titik itu semangat mereka udah kembali muncul. Karena puncak udah kerasa deket banget nih. Mereka udah bisa bayangin berdiri di titik tertinggi Gunung Lawu, foto bareng, nikmati pemandangan, dan ngabadiin momen yang udah lama mereka impiin. Sementara itu di sisi lain, Fajar mulai ngerasa kalau semua kekhawatiran Abi selama ini gak kebukti. Karena sampai sejauh itu gak ada kejadian aneh yang menimpa mereka. Gak ada gangguan, gak ada malapetaka. Bahkan jumlah ganjil ranting yang dibawa Abi, miras dan pesta semalam, semuanya tuh baik-baik aja. Dan itulah yang buat Fajar mulai ngomong dengan nada yang menurut Abi ya kedengaran sedikit sombong. Seolah-olah dia itu ingin membuktikan bahwa dirinya benar loh. Orang gak ada apa-apa juga. Bahwa semua kekhawatiran Abi selama ini tuh gak berdasar, gak ada dasarnya. Sampai muncul satu pikiran yang sebenarnya gak harusnya muncul. Dia ngarepin ada kejadian kecil yang bisa nyadarin teman-temannya. Bukan buat celakain ataupun untuk nyakitin. Cuma paling enggak agar mereka tuh stop ngerasa paling bener loh. Dan berhenti buat ngeremehin semua peringatan yang diberikan orang lain. Untungnya pemikiran itu cuma lewat doang. Karena Abi segera ngalihin fokusnya kembali ke pendakian aja. Nah, mereka akhirnya ngelanjutin perjalanan menuju puncak.
perjalanan menuju Hargodumilah nggak selama yang mereka bayangin. Nah, nggak butuh waktu lama mereka akhirnya sampai. Sampai di titik yang sejak awal mereka impikan, puncak Gunung Lawu. Dan seperti kebanyakan pendaki lainnya, begitu sampai di atas, semua rasa capek langsung hilang. Mereka foto bareng, ngabadiin tiap momen, nikmatin pemandangan yang terbentang luas dari ketinggian. Setelah puas nikmatin suasana di puncak Hargodumilah, mereka akhirnya memutuskan untuk turun kembali menuju lokasi perkemahan. Saat itu jarum jam sudah menunjukkan sekitar pukul 12 siang. Matahari mulai terasa terik, dan perlahan-lahan rasa capek yang sejak tadi mereka tahan mulai kembali muncul. Ya maklum aja, sejak pagi mereka jalan udah cukup jauh. Ditambah lagi tenaga yang kekuras saat mendaki menuju puncak. Jadi istirahat di tenda sebelum turun ke base camp memang jadi pilihan yang paling masuk akal. Awalnya perjalanan turun tuh berjalan normal, nggak ada tuh yang aneh-aneh. Mereka jalan santai sambil nikmatin pemandangan yang terbentang di sepanjang jalur. Tapi, ketika rombongan sampai di kawasan Pasar Dieng, sebuah insiden kecil tiba-tiba kejadian. Jadi saat sedang menuruni jalur berbatu, Dila tiba-tiba kepleset. Kakinya salah pijak pada sebuah batu yang cukup curam. Dan dalam sekejap ia jatuh. Spontan semua orang langsung berhenti. Langsung mereka ngambilin Dila. Dan setelah diperiksa, kondisi kakinya ternyata cukup parah. Pergelangan kakinya kelihatan bengkak. Mau gak mau perjalanan mereka jadi sedikit lebih lambat. Karena sepanjang perjalanan turun, Dila harus dipapa oleh Fajar. Sesekali beberapa teman yang lain juga ikut bantu. Saat itu langit yang sejak tadi cerah mulai nunjukin perubahan. Awalnya cuma beberapa gumpalan awan, lalu perlahan makin banyak. Kabut tipis yang tadinya cuma kelihatan di kejauhan mulai turun deketin jalur pendakian. Sedikit demi sedikit menelan pemandangan di depan mereka. Jarak pandang udah mulai berkurang. Udara juga udah kerasa makin dingin. Abi yang lihat perubahan cuaca itu langsung ngerasa gak tenang. Karena kalau hujan turun saat mereka masih berada di tengah jalur, kondisinya bisa jadi jauh lebih berbahaya. Terlebih lagi mereka bawa seorang anggota yang sedang cedera. Nah, si Abi akhirnya minta semua orang buat mempercepat langkah. Bukan untuk tergesa-gesa, tapi supaya mereka bisa sampai tenda sebelum cuaca berubah makin buruk. Meskipun mereka udah berusaha berjalan lebih cepat, kabut turun jauh lebih cepat daripada yang mereka perkirakan. Kabut di gunung tuh beda dengan kabut yang biasa kita lihat di jalan raya. Kadang dalam hitungan menit aja seluruh jalur bisa berubah jadi putih, pandangan jadi pendek dan suasana tiba-tiba terasa sunyi. Itulah yang mereka alami sore itu. Jalur yang sebelumnya kelihatan jelas perlahan ngilang di balik kabut. Hal itu buat perjalanan turun jauh lebih lambat. Belum lagi kondisi Dila yang terus membutuhkan bantuan. Nah, akhirnya mereka baru berhasil tiba kembali ke area perkemahan saat azan maghrib mulai terdengar dari kejauhan. Suasana saat itu udah sangat gelap. Kabut masih menggantung di antara pepohonan. Dan udara kerasa jauh lebih dingin dibanding malam sebelumnya. Begitu sampai, si Abi langsung minta Dila buat istirahat di dalam tenda. Nah, si Tari juga segera meriksa kondisi kakinya. Karena kebetulan Tari cukup paham cara ngurut kaki yang kekilir. Sementara yang lain nunggu di luar. Mereka ngebiarin Dila mendapatkan waktu buat istirahat. Di sini mereka mulai diskusi karena muncul satu pertanyaan penting. Apakah malam itu mereka langsung turun ke base camp atau bermalam satu malam lagi? Nah, kalau dipikir-pikir, keputusan itu sebenarnya cukup mudah. Karena kondisi Dila memang belum memungkinkan untuk dipaksa jalan jauh, ditambah lagi cuaca yang sejak sore kerasa kurang bersahabat. Dan gak ada jaminan jalur akan aman jika mereka memutuskan turun malam itu. Sepakatlah mereka. Akhirnya mereka bermalam di situ sekali lagi. Keputusan yang saat itu kerasa gak masuk akal.
Bahkan setelah Tari keluar dari tenda dan jelasin bahwa kondisi kaki Dila memang cukup parah, keyakinan mereka makin bulat. Malam itu mereka harus tetap tinggal di sana. Pas awal-awal suasana malam kedua itu kerasa jauh lebih santai dibanding malam sebelumnya. Mereka duduk di depan tenda, ngobrol, guyon, dan sesekali ketawa bareng. Suasana khas gunung yang sebenarnya cukup menenangkan. Tapi ketenangan itu gak berlangsung lama. Karena gak lama kemudian, Fajar kembali membuka carrier miliknya. Dan seperti yang mungkin sudah bisa kalian tebak, dia kembali mengeluarkan botol-botol minuman keras yang masih tersisa. Abi yang melihat itu hanya bisa menghela nafas panjang. Dia benar-benar tidak mengerti jalan pikir temannya tersebut. Semalam mereka sudah berpesta. Hari ini salah satu anggota rombongan mengalami cedera. Cuaca juga sedang tidak bersahabat. Tapi entah kenapa Fajar masih menganggap malam itu waktu yang tepat untuk melanjutkan pesta. Dan pada akhirnya api unggun kembali dinyalakan. Botol pertama dibuka, lalu gelas mulai diedarkan. Dan pesta kecil itu kembali dimulai untuk malam kedua. Sementara Abi memilih duduk sedikit menjauh, ditemani Tari. Keduanya hanya meminum kopi hangat sambil memperhatikan teman-temannya dari kejauhan. Malam semakin larut. Api unggun masih menyala di tengah dinginnya bulak peperangan. Sementara 4 teman Abi sudah mulai kehilangan kesadaran akibat terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras. Tawa mereka terdengar makin keras. Obrolan mereka juga semakin gak jelas. Sedangkan Abi dan Tari hanya bisa saling berpandangan. Keduanya sama-sama gak nyaman. Karena bagi mereka apa yang dilakukan teman-temannya sudah jauh melewati batas kewajaran. Satu malam mungkin masih bisa dianggap kesalahan. Tapi 2 malam berturut-turut, di tengah pendakian, di tempat yang dikenal sakral, rasanya ada sesuatu yang benar-benar keliru. Di tengah suasana itu, Fajar tiba-tiba berdiri dari dekat api unggun. Katanya dia ingin memastikan kondisi Dila yang sejak sore beristirahat di dalam tenda. Tentu aja nggak ada yang curiga, karena bagaimanapun juga Dila adalah kekasihnya. Dan kondisinya memang sedang cedera. Abi bahkan sempat mengingatkan Fajar agar tidak berlama-lama. Nah, disinilah Abi mulai ngerasa ada sesuatu yang nggak beres. Karena malam itu beda dengan malam sebelumnya. Biasanya masih terdengar suara angin, masih kedengaran gesekan dedaunan, atau sesekali suara pendaki lain dari kejauhan. Tapi di malam itu, gak ada apa-apa. Benar-benar gak ada. Seolah seluruh kawasan bulak peperangan mendadak menjadi bisu. Bahkan api unggun yang menyala pun ngerasa gak mampu mengusir kesunyian yang menyelimuti tempat itu. Dan makin lama Abi memperhatikan keadaan sekitar, makin kuat pula firasat Abi tentang hal buruk yang muncul dalam dirinya. Perasaan itu datang gitu aja, tanpa alasan yang jelas, tanpa penyebab yang pasti, tapi kerasa sangat nyata. Akhirnya Abi coba menceritakan kegelisahannya pada Tari. Ya, namun seperti kebanyakan orang pada umumnya, Tari nganggep itu hanya perasaan akibat kelelahan. Karena sejauh ini memang gak ada kejadian apa-apa juga. Nah, di beberapa saat kemudian, di tengah kesunyian itu, Abi ngerasa dengar suara seseorang yang meminta tolong. Suaranya tuh pelan, hampir kayak bisikan. Awalnya tuh dia ngira dirinya salah dengar. Tapi setelah beberapa detik kemudian, suara itu kedengaran lagi. Dan kali ini sedikit lebih jelas. Si Abi langsung diam.
Ia berusaha mastiin apa yang sebenarnya ia dengar. Dan gak lama kemudian, suara itu tuh makin jelas suara yang meminta tolong. Semua orang yang berada di dekat api unggun langsung noleh, karena kali ini suara itu kedengaran cukup jelas. Dan yang buat mereka lebih kaget lagi, suara itu kedengaran dari arah tenda tempat Dila istirahat. Gak pakai pikir panjang, Abi dan Tari langsung berlari menuju tenda tersebut. Khawatir nih keduanya kalau terjadi apa-apa, karena kondisi Dila emang sedang tidak baik-baik saja sore tadi. Tapi begitu sampai di depan tenda, mereka justru mendapati sesuatu yang sama sekali gak mereka duga. Sesuatu yang buat Tari langsung kicap. Pucat wajah mereka berdua langsung. Gak banyak ngomong, si Tari segera keluar dari tenda. Melihat reaksi Tari yang kayak gitu, Abi langsung mikir nih, pasti ada sesuatu yang gak beres. Karena selama dia kenal Tari, jarang banget Tari kelihatan sesyok itu. Akhirnya si Abi beraniin diri buat ngelihat apa nih yang sebenarnya terjadi. Dan setelah tahu, langsung si Abi gak bisa nahan lagi emosinya. Bukan karena gangguan gaib, bukan karena makhluk misterius, tapi karena tindakan dua temannya sendiri. Tindakan yang menurut Abi tuh gak pantas buat dilakuin di tempat dan situasi seperti ini. Bangsat lu, Jar! Suara teriakan Abi langsung mecah kesunyian bulak peperangan. Keras banget dia teriak. Imron, Hasan, dan Husein yang sejak tadi masih kumpul langsung lari nyamperin si Abi. Karena mereka juga kaget ngelihat Abi yang mendadak begitu marah. Nah pas itulah, malam yang tadinya cuma dipenuhi pesta miras mulai berubah jadi malam yang jauh lebih kacau. Sementara jauh di balik kabut yang nyelimutin bulak peperangan, Abi kembali ngerasain sesuatu yang sejak awal ganggu pikiran dia. Perasaan bahwa mereka tuh sedang gak sendirian malam itu. Ada sesuatu yang ngawasin mereka dari sejak awal. Ketika Imron, Hasan, dan Husein sampai di depan tenda, reaksi mereka ternyata gak jauh beda sama Tari dan Abi. Mereka bertiga sama-sama terkejut, sama-sama gak percaya nih. Karena apa yang mereka temuin malam itu benar-benar di luar dugaan. Ini bukan hanya ngelanggar norma, tapi juga dianggap sebagai tindakan yang sangat gak pantas untuk dilakukan di tempat seperti Gunung Lawu ini. Apalagi setelah semua kejadian yang sebelumnya udah buat suasana pendakian ngerasa gak nyaman. Bagi Abi peristiwa itu kayak puncak dari seluruh emosi yang selama ini dia pendem. Mulai dari miras, pesta sepanjang malam, sikap meremehkan peringatan, sampai akhirnya kejadian yang baru aja mereka saksiin. Semuanya seolah jadi satu. Fajar sama Dila gak nunjukin reaksi kayak orang normal pada umumnya. Mereka gak keluar, gak gerak, dan gak juga berusaha buat baikin keadaan. Mereka tetap ada dalam posisi yang sama, Fajar di atas dan Dila di bawah. Seolah-olah sedang ngalamin sesuatu yang buat mereka gak mampu berbuat apa-apa. Nah awalnya mereka ngira itu hanya akibat kepanikan, atau mungkin juga pengaruh dari miras. Tapi makin lama diperhatiin, semuanya makin kerasa ada sesuatu yang gak wajar. Nah si Imron akhirnya minta Abi buat mastiin kondisi keduanya lagi. Wah, dengan sungkan Abi kembali dekatin tenda. Lihat kedua tubuh temannya yang telanjang bulat masih dengan posisi yang sama. Dan setelah mastiin keadaan di dalam, wajahnya langsung berubah makin tegang. Bi, tolong gue gak bisa lepas. Hah? Si Fajar kelihatan begitu panik. Sementara Dila cuma bisa nangis terseduh-seduh. Mungkin karena nahan malu atau apa gitu, karena posisi mereka masih telanjang bulat.
Ragu si Abi buat ngebantunya. Bagaimanapun juga ia gak enak sama Dila. Akhirnya Abi keluar lagi tanpa banyak ngomong karena apa yang dilihatnya buat situasi jadi jauh lebih rumit daripada yang mereka bayangin. Gimana Bi? Si Fajar sama Dila kenapa? Gue gak tahu Im. Tapi kayaknya mereka gancet dah. Hah? Gancet? Kaget dong mereka semua dengar jawaban Abi itu. Abi sendiri juga gak asal ngomong. Dia ngelihat dengan mata kepalanya sendiri. Apalagi Fajar sama Dila juga kelihatan kesakitan. Si Fajar gak bisa narik keluar anunya. Jadi Abi ngira kalau mereka gancet. Di tengah situasi yang bingungin sekaligus absurd itu, sebuah suara tiba-tiba kedengeran dari jauh. Suara yang buat seluruh tubuh mereka langsung tegang. Suara seorang cewek. Tapi kedengeran kayak dia itu sedang ketawa. Kalau cuma satu orang yang denger mungkin masih bisa dianggap salah denger. Tapi malam itu semua denger. Abi denger, Tari juga denger, Imron pula. Bahkan si Hasan Hussein yang berada beberapa meter dari mereka juga dengerin itu. Dan itu yang buat bulu kuduk mereka berdiri. Gak pakai komunikasi lagi, mereka langsung masuk ke tendanya masing-masing. Abi sama Tari masuk ke tenda tempat Dila dan Fajar berada, sedang yang lain langsung masuk ke tenda laki-laki. Nah, di dalam tenda Tari berusaha nenangin diri. Tapi wajahnya kelihatan pucat. Begitu juga si Abi. Karena suara cekikikan itu masih kedengeran. Kadang deket, kadang jauh. Lalu kadang-kadang juga gak kedengeran lagi. Seolah suara itu atau sosok itu tuh sedang muterin atau ngelilingin tenda mereka, kayak ngetawain keadaan mereka sekarang. Nah, belum sempat mereka paham apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba ada suara lain lagi nih. Tapi kali ini bukan suara orang ketawa, tapi suara langkah kaki. Pelan banget. Kayak orang yang sedang jalan ngitarin tenda. Suara itu terdengar jelas ngehantam tanah yang basah dan akhirnya berhenti. Dia tuh berhenti tepat di antara dua tenda mereka. Gak gerak lagi, gak ngelangkah lagi. Cuma diem doang. Nah, salah seorang sedang berdiri di sana. Tiba-tiba suasana di dalam jadi beku dong. Canggung, gak ada yang berani bicara keras. Bahkan buat napas pun kerasa berat. Si Abi bahkan bisa ngerasain jantungnya berdetak begitu cepat. Begitu juga Tari. Mereka cuma bisa saling pandang, berusaha pahamin apa yang sedang terjadi di luar sana. Namun gak ada seorang pun yang berani buka tenda. Karena mereka tuh gak tahu apa yang sedang berdiri di luar. Apakah itu manusia atau sesuatu yang lain. Sementara itu di sudut tenda, suara rintihan Fajar kedengeran makin lemah. Dia terus mohon banget minta bantuan, minta agar situasinya segera diatasin. Tapi nih ya, dalam kondisi kayak gitu gak ada yang bisa dilakuin Abi sama Tari. Mereka bahkan gak berani keluar. Karena suara langkah kaki tadi masih kerasa begitu dekat. Si sosok itu tuh masih berdiri di depan tenda mereka rasa. Gak lama kemudian hujan turun. Awalnya cuma gerimis tipis, kemudian berubah jadi makin deras. Dan walaupun dalam keadaan hujan, suara cekikikan yang ngetawain mereka, itu suara masih terus kedengeran sama mereka semua. Nah, di tengah ketegangan itu, terlintas nih di pikiran Abi. Apa mungkin nih kuntilanak weatherproof? Kan gak mungkin juga ya. Nah, tapi tiba-tiba suaranya jadi lebih nyaring. Dan kerasa jauh lebih dekat dibanding sebelumnya. Suara itu seakan berada tepat di balik dinding tenda. Si Tari mulai gemeteran tuh. Rasa takut yang sejak tadi ditahan akhirnya mulai kelihatan. Tapi Abi berusaha tetap tenang.
Ya meskipun sebenarnya di dalam hati sendiri ada ketakutan yang sama juga. Satu hal yang terus berputar di pikirannya malam itu adalah sebuah pertanyaan. Apakah semua ini kebetulan? Atau memang ada kaitannya dengan semua pelanggaran yang telah terjadi sejak mereka menginjakan kaki di Gunung Lawu? Beberapa menit kemudian, hujan yang sejak tadi mengguyur bulak peperangan akhirnya mulai reda. Rintik-rintik yang menghantam atap tenda perlahan ngilang. Suara cekikikan perempuan yang sejak tadi berputar-putar di sekitar perkemahan juga mulai jauh, lalu lenyap gitu aja. Kesunyian setelah teror justru malah kerasa nyeremin daripada teror itu sendiri. Di dalam tenda, Abi Amatari masih belum berani gerak. Mereka terus perhatiin keadaan di luar sambil nahan napas, sampai akhirnya kedengeran suara resleting tenda dibuka. Ternyata Husein keluar lebih dulu dari tendanya. Dia berusaha mastiin keadaan di sekitar perkemahan. Apakah sosok yang tadi berdiri di antara kedua tenda masih ada atau sudah pergi? Nah, dengar suara percakapan dari luar, Abi Amatari akhirnya beraniin diri buat keluar. Tapi mereka masih tetap was-was. Setidaknya keadaan di luar kelihatan jauh lebih tenang dibanding beberapa menit sebelumnya. Mereka segera kumpul nih, bareng Hasan, Husein, Imron. Nah pas itu pembicaraan kembali ngarah pada Fajar sama Dila. Karena bagaimanapun juga keduanya masih berada di dalam tenda. Dan kondisi mereka tuh belum berubah sedikit pun, masih sama-sama gancet. Makin lama dibiarin, makin berbahaya pula keadaan mereka. Sepakatlah mereka buat coba ngebantu keduanya secara sama-sama. Karena sebelumnya Abi Amatari udah berusaha nanganin keadaan itu sendirian. Dan hasilnya tuh kosong, nol, gak ada hasil apapun. Tapi baru beberapa langkah mereka jalan menuju tenda, kedengeran lagi sesuatu. Suara yang buat bulu kuduk mereka tuh langsung beku. Bukan lagi suara langkah kaki, bukan lagi suara tawa, tapi suara gamelan. Ya, gamelan. Jelas banget tuh. Ngalun. Seperti kayak ada sekelompok penabuh gamelan yang sedang mainin sebuah pertunjukan di tengah malam. Nah masalahnya, mereka kan sedang berada di tengah Gunung Lawu nih. Di kawasan yang jauh dari pemukiman. Jauh dari keramaian pula. Itu gak masuk akal kalau ada orang yang mainin gamelan pada jam segini. Apalagi di tengah kabut yang masih nyelimutin lereng gunung. Belum sempat mereka cerna semua gamelan tersebut, suara cekikikan perempuan yang tadi sempat ngilang kembali kedengeran. Lebih jelas kali ini, bahkan lebih dekat juga. Dan seakan bercampur dengan alunan gamelan yang menggema dari balik kegelapan. Langsung kaget tuh Tari. Imron juga kelihatan mulai panik. Bahkan si Hasan yang sejak tadi kayak tenang mulai nunjukin kegelisahannya dia. Nah di antara mereka berlima cuma si Husein yang kelihatan masih mikir positif. Dan pas itu juga dia beriin satu peringatan yang kedengeran aneh nih. Guys, gue saranin jangan noleh ke belakang. Emang kenapa Sen? Apapun yang terjadi jangan noleh ke belakang. Mungkin sebagian dari kalian pernah dengar larangan seperti itu. Larangan yang sering muncul dalam berbagai cerita pendakian atau kisah-kisah masyarakat sekitar gunung. Ketika dengar suara gamelan misterius, ketika dengar suara yang gak diketahui sumbernya, ketika ada sesuatu yang coba narik perhatian, jangan pernah noleh ke belakang. Karena terkadang yang manggil tuh bukan manusia masih Mbak E. Si Abi sebenarnya ingin tahu nih alasannya apa. Tapi lihat wajah Husein yang serius, dia akhirnya cuma milih buat diem aja. Langkah demi langkah, gak noleh, gak lari, meski takut.
Ya meskipun mereka semua udah takut, tapi suara gamelan masih kedengeran. Cekikikan perempuan itu juga masih ngikutin. Di tengah perjalanan itulah mereka ngelihat sesuatu. Sesuatu yang buat mereka langsung berhenti. Sosok seorang lelaki tua. Si lelaki tua itu berdiri gak jauh dari tenda tempat Fajar sama Hilda berada. Sosok itu tubuhnya kurus, gunain pakaian serba hitam, dan di tangannya dia genggam sebuah tongkat panjang. Dia diri diem doang, gak gerak, gak ngomong. Dia cuma mandang ke arah tenda. Gak ada satupun yang berani ngelangkah. Wah, dengan hadirnya sosok itu, suasana terasa lebih mencekam lagi nih. Seperti ngebawa hawa yang sulit dijelasin si sosok itu. Abi pun ngerasa bulu kuduknya berdiri, begitu pula yang lain. Mereka cuma saling pandang satu sama lain. Gak tahu harus maju ataupun mundur. Karena maju berarti mendekati sosok itu, sedangkan mundur berarti mereka kembali ke arah suara gamelan yang masih terus bergema di belakang mereka. Situasi ini bikin mereka benar-benar kejebak. Dan di saat kebingungan itulah, Tahari tiba-tiba beri usulan. Sebuah ide yang langsung disetujui semua orang. Apalagi kalau bukan ngumpet untuk sementara waktu. Terus buat ngamatin keadaan dan nunggu kesempatan yang lebih aman. Gak jauh nih dari tempat mereka berdiri, kelihatan sebuah pohon besar yang menjulang tinggi. Batangnya begitu lebar. Dalam kondisi seperti itu, pohon itu jadi satu-satunya tempat yang mungkin bisa memberikan perlindungan. Akhirnya mereka berlima bergerak perlahan menuju pohon itu. Dengan langkah yang sangat hati-hati banget, berusaha gak nimbulin suara sedikit pun. Dari balik pohon besar tempat mereka sembunyi, kelima pendaki itu cuma bisa natap sosok tua yang berdiri di dekat tenda Fajar sama Dila. Abi bisa ngerasain kepanikan mulai menguasai teman-temannya. Tari bahkan kelihatan hampir nangis. Sementara si Imron dan Hasan terus merhatiin gerak-gerik sosok tua itu tanpa ngedip. Nah, muncullah satu pertanyaan yang gak bisa mereka jawab. Siapa sebenarnya sosok lelaki tua itu? Apa dia manusia biasa? Seorang pendaki yang tersesat? Atau justru sesuatu yang lain? Karena kalau dipikir-pikir gak masuk akal nih. Ada seorang kakek tua renta daki hingga ketinggian seperti itu seorang diri. Nah, terlebih lagi tengah malam di tengah kabut. Dan si kakek itu muncul begitu saja setelah berbagai kejadian aneh yang mereka alami. Makin dipikirin makin sulit dijelasin dengan logika. Ketika mereka masih diliputi kebingungan itu, tiba-tiba sosok tua tersebut ngomong. Pelan banget suaranya, hampir kayak bisikan. Dan namun anehnya, tiap kata yang keluar dari mulutnya tuh kedengeran jelas di telinga mereka. Seolah suara itu langsung masuk ke dalam kepala mereka. Dan kalimat yang diucapin itu buat seluruh tubuh mereka merinding. Bahwa semuanya udah terlambat. Cuma itu. Gak ada penjelasan, gak ada keterangan lain. Tapi kalimat itu kerasa jauh lebih mengerikan daripada suara cekikikan perempuan yang sejak tadi menghantui mereka. Karena kalimat itu nimbulin banyak pertanyaan. Terlambat untuk apa? Terlambat nyelamatin siapa? Dan yang paling menakutkan masih Bae. Apa mereka semua memang udah gak bisa lagi keluar dari masalah yang sedang mereka hadapi? Di tengah kepanikan itu, Abi ngambil keputusan yang gak keduga oleh teman-temannya. Dia mutusin buat keluar dari persembunyian. Karena menurutnya berdiam diri tidak akan menyelesaikan apapun. Seseorang harus cari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ya walaupun resikonya sangat besar. Tentu saja Tari langsung nolak. Begitu juga yang lain. Kenapa mereka nolak? Ya karena mereka khawatir.
Mereka tuh khawatir jika Abi justru akan ngebahayain dirinya sendiri. Tapi tekad Abi udah bulat dengan keputusannya. Sebagai pemimpin rombongan, dia ngerasa memiliki tanggung jawab. Bukan cuma ketika semuanya berjalan baik, tapi juga ketika satu masalah datang. Dan malam itu, masalah sedang berdiri tepat di hadapan mereka. Dengan langkah pelan, Abi akhirnya keluar dari balik pohon. Dak-dikduk dong jantungnya, tapi dia terus jalan. Sampai akhirnya dia berdiri cukup dekat dengan sosok tua itu. Dia coba teriak. Buat apa? Buat narik perhatian si lelaki tua itu. Yang terjadi, sosok yang tadi berdiri membelakangi mereka perlahan noleh. Saat itulah Abi lihat wajahnya dengan lebih jelas. Wajah yang dipenuhi kerutan, kulit yang pucat, tatapan mata yang sulit buat dijelasin. Bukan sekedar tatapan marah, tapi tatapan seseorang yang menyimpan kekecewaan sangat dalam. Tatapan yang bikin Abi langsung kehilangan keberaniannya sesaat. Karena ada sesuatu nih yang kerasa gak biasa pada mata itu. Seolah-olah lelaki tua itu tahu akan semuanya. Tahu apa yang mereka lakuin, tahu apa yang terjadi di dalam tenda itu. Bahkan mungkin tahu apa yang sedang mereka pikirin. Nah, masih Mbak E, perlahan-lahan sosok tua itu mulai berjalan mendekati Abi. Setiap langkah ayunan tongkatnya tuh menghantam tanah. Sementara dari kejauhan, Tari dan teman-temannya mulai bergerak maju menuju tenda Fajar. Mereka memanfaatkan perhatian sosok itu yang kini tertuju pada Abi. Dan ketika jarak mereka tinggal beberapa meter, laki-laki tua itu akhirnya ngomong lagi. "Gue bakal ciloko." Jantung Abi kayak ketusuk dengar pernyataan itu keluar dari mulut sang kakek. "Kenapa, kek? Apa maksud kakek kami akan celaka?" "Gue ngotori panggonanku." "Maafkan kami, kek. Kami tahu kami salah." "Gue KPU sepantesnya nerimo ganjaran." Gak berani bantah si Abi karena jauh di dalam hatinya dia tahu apa yang diucapin si kakek itu memang benar. Mereka datang ke gunung buat nikmatin alam. Tapi sebagian dari rombongan mereka justru bawa hal-hal yang gak pantas. Minuman keras, perilaku yang melanggar batas, dan juga berbagai tindakan yang sejak awal udah diingatin agar tidak dilakukan. Saat Abi masih diem mikirin ucapan itu, akhirnya si Abi nundukin kepala. Dia malah milih ngaku bahwa rombongannya emang telah banyak lakuin kesalahan. Tapi si laki-laki itu cuma ngulang kalimat yang sama, bahwa semuanya harus berserah. Kalimatnya sederhana, tapi makin dipikirin justru makin sulit dipahami. Nah, berserah pada siapa? Berserah untuk apa? Dan kenapa kalimat itu terus diucapin berulang kali? Ketika si Abi masih berusaha cerna perkataan itu, langit berubah lagi nih. Awan hitam yang sejak tadi menggantung di atas bulak peperangan kembali numpuk. Hujan turun lagi, awalnya hanya rintik-rintik kecil. Tapi dalam hitungan detik berubah jadi guyuran yang membasahi seluruh lereng gunung. Air hujan ngalir di wajah Abi. Hal itu buat pandangannya sedikit kabur. Dan saat itulah sesuatu yang aneh terjadi. Kakek tua itu mulai berjalan deketin Abi. Selangkah demi selangkah. Tongkat kayunya ngantem tanah yang basah. Tapi anehnya, makin dekat sosok itu datang, rasa takut yang sebelumnya penuhin dada Abi justru perlahan malah ngilang. Rasa itu digantikan oleh perasaan lain yang sulit buat dijelasin. Perasaan tenang. Seolah ada sesuatu yang ngeyakinin dirinya bahwa malam ini belum berakhir. Bahwa malam ini tuh masih ada harapan. Nah, ketika jarak mereka tinggal beberapa langkah aja, sosok tua itu ngangkat tangannya. Si Abi refleks pejamin mata.
Dia ngira sesuatu yang buruk bakal terjadi. Tapi ternyata enggak. Enggak ada serangan. Yang ia rasain hanyalah sebuah tepukan ringan di pundaknya. Tepukan yang kerasa hangat di tengah udara dingin pegunungan. Dan gak tahu kenapa, tepukan itu kayak beriin kekuatan yang selama ini hampir hilang dari dirinya. Nah, gak lama si lelaki tua itu balik, ninggalin Abi yang masih kebingungan. Belum sempat dipanggil atau tanyain sesuatu, langit tiba-tiba terbelah oleh kilatan cahaya yang sangat terang. Petir nyamber, suaranya mengguncang seluruh kawasan bulak peperangan. Cahaya putih yang menyilaukan menerangi perkemahan hanya dalam sepersekian detik. Dan tepat pada saat itulah, sosok kakek tua tersebut menghilang. Udah ngilang gitu aja, seolah gak pernah ada sejak awal. Tubuh Abi kaku. Ia berusaha cari sosok tadi di antara hujan dan kabut. Tapi dia gak nemuin apapun. Cuma gelap yang dia lihat. Dan cuma udara dingin yang terus menusuk kulit. Lalu muncul satu pertanyaan yang terus menghantui kepalanya. Siapa sebenarnya lelaki itu? Kalau dia emang ngecelakain mereka, kenapa gak dilakuin sejak tadi? Kenapa justru malah nebuk pundaknya? Kenapa malah ngilang gitu aja? Dan kenapa kehadirannya terasa kayak seseorang yang sedang peringatin, bukan ngancem? Belum sempat si Abi nemuin jawabannya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari tenda. Itu suara Husein. Suara yang kedengaran begitu jelas di tengah derasnya hujan. Fajar akhirnya terlepas. Nah, kalimat itu buat Abi langsung tersadar dari lamunannya. Gak mikir panjang, ia segera lari menuju tenda. Bener aja. Di dalam tenda, Fajar sama Dila akhirnya udah kepisah. Keduanya terbaring lemah, gak sadarkan diri. Tubuh mereka kehilangan seluruh tenaganya. Sementara teman-teman yang lain kelihatan sama bingungnya. Karena gak ada seorang pun yang benar-benar tahu gimana keduanya bisa lepas. Mereka cuma tahu satu hal. Pas setelah petir nyamber, keadaan yang tadi mustahil diatasi itu mendadak berakhir. Malam itu akhirnya sedikit lebih tenang. Fajar sama Dila segera dipakaikan kembali pakaian mereka. Tari ngebantu ngurus Dila, sementara Abi dan teman-teman lainnya, mereka yang nanganin Fajar. Anehnya, meski petir terlihat menyambar tepat ke arah tenda, gak ada kerusakan sedikit pun. Seolah tuh petir hanya datang buat satu tujuan, dan setelah tujuannya tercapai, ia pergi gitu aja. Tak lama setelah hujan benar-benar reda, keadaan di sekitar perkemahan perlahan mulai tenang. Namun kabut masih menggantung di antara pepohonan. Udara dingin juga masih menusuk hingga ke tulang. Tapi setidaknya suara-suara aneh yang sejak tadi menghantui mereka udah gak kedengeran lagi. Bulak peperangan kembali sunyi. Meski kesunyian itu tetap aja gak wajar. Saat itulah Fajar sama Dila akhirnya sadar dari pingsan mereka. Tari yang dari tadi jaga keduanya di dalam tenda jadi orang pertama yang tahu hal itu. Nah, dia langsung keluar manggil teman-temannya. Dengar kabar tersebut, seluruh anggota rombongan langsung ngampirin ke tenda. Mereka ingin pastiin kondisi kedua sahabatnya itu, dan syukurlah Fajar maupun Dila masih dalam keadaan selamat. Ya, meski wajah keduanya kelihatan pucat, tubuh mereka juga lemas. Seolah dalam beberapa jam aja mereka telah mengalami sesuatu yang gak pernah bisa mereka lupakan seumur hidup. Begitu lihat seluruh teman-temannya kumpul di depan tenda, Fajar mendadak nangis. Air matanya ngalir tanpa bisa ditahan. Begitu pula Dila. Si Dila terus nundukin kepala sambil sesekali nyeka wajahnya yang basah oleh air mata. Keduanya benar-benar nyadarin besarnya kesalahan yang telah mereka lakuin.
Bukan cuma karena peristiwa mengerikan yang baru aja terjadi, tetapi juga karena mereka sadar telah nyeret seluruh rombongan ke dalam malapetaka yang harusnya nggak perlu terjadi. Mereka datang ke gunung untuk menikmati alam, tapi justru bawa hal-hal yang nggak semestinya dibawa. Dan pada akhirnya mereka sendiri yang ngerasain akibatnya. Gak ada seorang pun yang ngomelin mereka malam itu. Gak ada yang menghakimi karena semua orang udah terlalu capek, terlalu ketakutan, dan terlalu banyak mengalami kejadian di luar nalar. Si Abi akhirnya mewakilin seluruh rombongan. Ia minta pada semua orang untuk jadiin malam itu sebagai pelajaran. Bahwa perjalanan mereka tuh belum selesai. Mereka masih harus turun Gunung Lawu. Dan keselamatan mereka belum sepenuhnya kejamin. Nah, dengar hal itu si Imron langsung akui kesalahannya. Begitu juga Hasan sama Husein. Mereka menyadari bahwa sejak awal harusnya mereka tidak membiarkan pesta minuman keras itu terjadi. Karena kadang satu kesalahan kecil yang dianggap sepele bisa jadi awal dari rentetan masalah yang jauh lebih besar. Mereka pada akhirnya beresin perlengkapan, tenda yang masih basah oleh hujan dilipat lagi. Sementara itu Tari kelihatan duduk bareng Dila di dekat tenda. Perempuan itu masih berusaha menenangkan sahabatnya yang terus dihantui rasa bersalah. Karena sejak tadi Dila hampir gak berhenti buat nangis. Terus dia nyalahin diri sendiri. Ngerasa semua kekacauan yang terjadi adalah akibat perbuatannya. Saat seluruh perlengkapan hampir selesai dibereskan, Abi sempat noleh ke arah hutan yang gelap di balik perkemahan. Nah, gak tahu kenapa si Abi inget lagi sama si sosok kakek tua berjubah hitam yang tadi menemuinya. Sampai detik itu Abi masih belum tahu siapa sebenarnya lelaki itu. Tapi jauh di dalam hatinya, si Abi ngerasa bahwa tanpa kehadiran sosok itu, mungkin malam itu akan berakhir jauh lebih buruk daripada yang mereka bayangin. Malam itu gak ada satupun dari mereka yang ingin berlama-lama berada di tempat itu. Setelah kejadian yang menimpa Fajar Ramadila, rentetan gangguan yang mereka alami sepanjang pendakian, ya satu-satunya tujuan yang ada di benak mereka cuma turun secepat mungkin dari Gunung Lawu. Kondisi kaki Dila masih belum cukup kuat untuk digunakan berjalan sendiri. Gadis itu beberapa kali meringis saat mencoba menapak tanah yang licin. Akhirnya Abi sama Tari sepakat buat nopang tubuhnya selama perjalanan turun. Sementara itu, carrier milik Abi dan Tari dititipkan pada Hasan sama Husein. Tas milik Dila juga dibawa sama Imron. Malam itu mereka benar-benar berjalan seperti satu tubuh yang saling menopang. Imron ada di depan sebagai penunjuk arah, Abi, Tari, dan Dila berada di tengah. Sedangkan Hasan sama Husein jaga bagian belakang. Cuma Fajar yang jalan agak kepisah. Gak ada yang ngomong apapun, tapi semua orang tahu alasan mengapa hal itu terjadi. Jalur yang mereka lewati kerasa jauh beda dibanding saat naik. Tanah yang sebelumnya keras kini berubah jadi licin setelah diguyur hujan. Kabut juga perlahan mulai turun. Hal itu buat suasana makin terasa asing. Pelan-pelan aja, Im. Jalannya licin. Tenang, Bi, aku pilih jalur yang paling aman. Abi cuma ngangguk. Buat saat ini mereka cuma bisa saling percaya. Namun baru aja beberapa menit jalan, sesuatu mulai kerasa janggal. Di antara suara langkah kaki sama desir angin yang menerpa dedaunan, kedengeran suara lain lagi nih. Si Abi sempat ngira dirinya salah dengar. Tapi beberapa detik kemudian, suara itu kedengeran lagi. Dan kali ini lebih jelas. Bukan cuma satu. Suara itu datang dari berbagai arah, dari kiri, dari kanan. Bahkan seolah berasal dari atas kepala mereka juga. Merinding semua mereka. Langkahnya juga melambat, begitu pula yang lainnya. Mereka semua dengar. Husein yang dari tadi diam aja akhirnya buka suara.
Nada bicaranya kedengeran lebih tegas dari biasanya. Jangan ada yang noleh. Fokus ke depan, jangan lihat kanan kiri. Jangan pedulikan suara apapun. Gak ada dari mereka yang membantah satupun. Mereka cuma ngangguk. Namun makin lama mereka jalan, suara-suara itu justru makin rame. Bukan lagi kayak 1-2 orang, tapi kayak puluhan. Seolah ada banyak perempuan yang sedang mengawasi mereka dari balik gelapnya hutan. Saut-sautan tuh suara tanpa henti. Abi mulai keringat dingin, padahal udara malam tuh dingin banget. Gak sadar Abi ngangkat pandangannya perlahan ke atas, dan saat itulah jantungnya kayak berhenti. Di atas pohon yang berjajar sepanjang jalur pendakian, ada sosok putih puluhan. Mereka duduk di dahan-dahan pohon, diam gak gerak. Rambut mereka panjang sampai nutupin wajahnya. Gaun putih kotor yang mereka pakai juga berkibar pelan tertiup angin. Dan yang paling serem, semua kepala mereka tuh ngarah ke bawah. Mereka natap rombongan Abi. Astagfirullahaladzim. Istighfar Abi mecahin keheningan malam itu. Refleks tubuhnya mundur. Tangannya yang nopang Dila langsung terlepas. Dan hal itu buat Dila hampir jatuh. Si Tari teriak kaget. Kenapa, Bi? Wajah Abi udah pucat. Ia gak sanggup jawab pertanyaan dari Imron. Apa yang baru dia lihat terlalu serem buat diucapin. Ada apa? Abi coba kendaliin dirinya, narik nafas panjang, ngusir rasa panik yang mulai nguasain pikiran. Nah, saat itu si Husein kembali bicara. Kali ini dengan suara yang lebih berat. Seolah dia tahu apa yang barusan Abi lihat. Aku udah bilang, jangan noleh kemana-mana. Gak ada lagi yang ngomong setelah itu. Suara cekikikan masih kedengeran, masih ngikutin mereka, masih ngitarin jalur yang mereka lalui. Tapi gak tahu kenapa makin lama suara itu terdengar makin dekat. Tari yang jalan di samping Abi terus ngelirik ke arahnya. Tari tahu kalau Abi ngelihat sesuatu. Dengan langkah yang berat dan tubuh yang nyaris kehabisan tenaga, akhirnya Abi, Husein, Imron, Hasan, sama Tari berhasil mencapai base camp pendakian Gunung Lawu. Perjalanan turun yang harusnya bawa rasa lega, justru kayak mimpi buruk yang belum berakhir. Pakaian mereka penuh lumpur, wajah mereka pucat. Luka-luka kecil juga terlihat di tangan dan kaki mereka. Akhirnya mereka putusin buat istirahat di base camp terlebih dahulu. Penjaga pos sempat tanya keadaan mereka yang berantakan. Tapi Abi dan yang lainnya sepakat gak mau ceritain apa yang terjadi, karena nantinya urusannya pasti bisa makin panjang. Pendakian ini telah mengubah segalanya. Gunung Lawu yang awalnya mereka bayangkan sebagai tempat yang penuh keindahan, kini berubah jadi tempat yang menyimpan luka dan ketakutan. Emang gunung menyimpan keindahan yang mampu membuat siapapun jatuh cinta. Tapi di balik keindahannya, tersimpan aturan-aturan yang gak selalu tertulis. Aturan yang sejak dahulu dijaga oleh alam dan para penghuninya. Apa yang dialami Abi dan teman-temannya jadi pelajaran. Bahwa gak semua tempat bisa diperlakukan sesuka hati. Ada batas yang harus dihormati. Ada sikap yang harus dijaga dan ada lisan yang harus dikendalikan. Terkadang masih Mbak malapetaka itu gak datang kebetulan. Tapi hadir sebagai akibat dari kesombongan, kelalaian dan tindakan yang mengabaikan peringatan. Sekian. Dan terima kasih buat semuanya yang udah dengerin niatnya podcast ini. Kang Slamet ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya. Kalian jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share jika kalian suka video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.